Nah, saudara, satu lagi ayat yang sering dibaca secara keliru, yaitu Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, saudara, ini ayat yang favorit yang sangat disukai banyak orang Kristen. Dalam doa-doa kita mungkin kita mengklaim janji Tuhan dengan menggunakan ayat ini. Siapa sih yang tidak suka dengan ayat ini? Waktu baca ayat ini, apa yang engkau rasakan? Ada nuansa sejahtera, makmur, perlindungan dari Tuhan. Harapan untuk masa depan yang gilang gemilang. Nah, tanpa sadar ayat ini hidup di bawah sadar kita bahwa kapanpun saya berseru dan datang berdoa kepadanya, melakukan apa yang dia inginkan, mencari dia dengan sepenuh hati, maka dia pasti memberkati hidupku. Sekarang juga, di sini. Nah, dasarnya ya ayat ini. Tapi benarkah ayat ini konteksnya demikian? Mari kita coba baca dengan setia seturut maksud daripada ayat itu. Dan juga bagaimana situasi dari penerima ayat tersebut. Masa di mana ayat itu dikisahkan adalah masa yang kelam di dalam sejarah Israel. Hidup tidak menyenangkan bagi umat Allah. Raja dan para pemimpin-pemimpin spiritual mereka penuh dengan korupsi. Bangsa itu hidup seenaknya, melanggar perintah Tuhan, kawin campur dengan suku-suku pagan di sekitar mereka, dan mereka telah disesatkan untuk menyembah dewa-dewa yang lain. Mereka telah kompromikan karakter mereka dan melanggar perjanjian yang telah Allah buat dengan mereka melalui Musa. Tidak banyak lagi yang setia. Secara keseluruhan mereka sudah berpaling daripada Tuhan. Nah, seringkali ketika hal tersebut terjadi, Tuhan membangkitkan seorang nabi untuk menjadi juru bicaranya bagi mereka. Nah, di sini Tuhan membangkitkan Yeremia sebagai nabinya. Nah, tugas Yeremia sebagai nabi itu berat. Dia akan mengumumkan penghakiman dan murka Allah atas umatnya. Bahwa mereka akan dikalahkan oleh musuh mereka dan dibawa ke pembuangan untuk waktu yang sangat lama. Inilah yang harus disampaikan Yeremia. Namun di Alkitab, seringkali ketika Tuhan mengutus nabi yang asli, kita mendapati ternyata ada nabi-nabi yang palsu. Yang memberitahu orang apa yang mereka suka dan mereka ingin dengarkan. Di dalam Yeremia 28, seorang nabi palsu muncul namanya Hananya. Dan dia mengkhotbahkan pesan yang dia poles, tapi tidak benar. Pesan ini beda dengan pesannya Yeremia. Kita tahu saja siapa yang lebih populer, bukan? Saat Yeremia menyampaikan berita penghakiman dan pembuangan yang akan segera terjadi, Hananya juga menubuatkan hal lain. Dia mengatakan bahwa penghakiman Allah ini relatif ringan kok. Itu cuma akan berlangsung selama 2 tahun. Beda dengan proklamasi Yeremia sebelumnya, bahwa penghakiman dan pengasingan akan berlangsung selama 70 tahun. 70 tahun. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 25 ayat 11. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nah, sekarang di antara mereka berdua siapa yang benar, saudara? Tentu saja Yeremia. Karena dia adalah nabi yang diutus oleh Allah. Dan seperti peribahasa berani karena benar. Maka Yeremia dengan berani mengkonfrontir Hananya secara langsung. Dan Yeremia mengucapkan pesan penghakiman Tuhan atas perkataan palsu daripada Nabi Hananya. Bahwa Nabi Hananya akan Tuhan matikan karena kebohongannya. Yeremia mengatakan, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak utus engkau karena engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad umat Tuhan terhadap Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Yeremia. Nah, apakah itu omong kosong, gertak sambal belaka? Tidak, karena Yeremia itu nabi asli. Maka perkataannya benar. Pada bulan ke-7 di tahun yang sama, Hananya mati. Maka saudara, Injil kemakmuran Hananya itu yang memberitahu orang apa yang mereka ingin dengar, ternyata gagal, saudara sekalian. Dan karena Yeremia adalah nabi yang asli, maka tentu nubuatannya adalah nubuat yang benar. Kita ingat, Yeremia sudah menubuatkan bahwa umat Allah akan pergi ke pembuangan selama 70 tahun. Ini pasti kata-kata yang sangat menghancurkan hati pendengarnya. Mayoritas penduduk itu tidak akan bertahan lama.
dan sisanya akan menanggung perbudakan di tanah yang asing, terusir daripada tanah dan rumah mereka selama sisa hidup mereka. Bahkan orang-orang yang setia di antara umat Allah akan turun dibawa ke pembuangan. Yeremia sangat gelisah memikirkan itu, maka dia tulis surat pada mereka bahwa setidaknya bagi mereka yang selamat dalam pembuangan itu, ada pesan yang Tuhan mau mereka dengarkan. Tuhan mau mereka mempersiapkan diri dan keturunan mereka untuk tinggal selama 70 tahun di tanah Babel. Meskipun Babel tidak akan menjadi rumah mereka yang sebenarnya, dan mereka akan dipaksa jadi budak, namun Tuhan mendorong mereka untuk menetap, membangun rumah, berkebun, menikah, punya anak, untuk melakukan yang terbaik dari situasi yang terburuk. Itu mereka juga diminta mendoakan bangsa yang menawan mereka, sebab kemakmuran Babel adalah kemakmuran mereka juga. Mereka jangan lagi termakan oleh nubuat nabi-nabi palsu yang terus mengkhotbahkan mimpi-mimpi yang sebenarnya memutarbalikkan kebenaran. Nabi palsu tidak diutus Tuhan, jadi umat Allah harus dibangunkan daripada mimpi mereka dan menyadari bahwa hidup mereka akan sulit. Tetapi Yeremia memberi kabar baik kepada orang-orang yang terbuan itu. Dan disinilah muncul ayat itu. Saya bacakan. Yeremia 29 ayat 10-14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, sekarang kita sudah tahu konteksnya. Dan perhatikan di sini bahwa Tuhan berbicara kepada satu bangsa. Jadi ini bukan rencana untuk satu orang, tapi ini adalah janji buat satu bangsa. Jadi kita harus hati-hati untuk menarik keluar ayat ini begitu saja dari konteksnya, lalu mengaplikasikan dengan tidak tepat untuk orang percaya di zaman kita ini. Tuhan sedang bicara tentang rencananya untuk sekali lagi memulihkan umatnya, memberi mereka hari depan penuh harapan, dan membawa mereka pulang dari pembuangan. Dan yang kedua, ini adalah janji bagi umat Allah 70 tahun dari sekarang. Jadi orang-orang yang menerima janji ini, mereka masih hidup nggak waktu itu? Sebagian besar sudah tidak akan melihat janji itu tergenapi dalam hidup mereka. Kemungkinan besar mereka sudah akan mati di dalam pembuangan sebelum janji itu tergenapi. Karena itu orang-orang di pembuangan tersebut harus buang jauh-jauh keinginan mereka untuk mendapatkan kesejahteraan yang instan. Sebab mereka harus menanggung sengsara selama 70 tahun di pembuangan. Semua ini berarti bahwa nubuat sejahtera dan harapan tersebut adalah ditujukan kepada mereka yang ada di hari depan, keturunan yang akan lahir di pembuangan, anak-anak dan cucu daripada orang buangan saat ini. Itulah konteks ayat ini. Tapi kadang kita pikir ayat ini dituliskan Yeremia kepada kita yang hidup pada abad ke-21 ini, yang menjanjikan pemenuhan impian pribadi kita bahwa segalanya akan mulus, lancar, dan diberkati secara materi selama kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Melalui klaim janji Tuhan berdasarkan ayat ini, kita seakan menjadikan Tuhan berkewajiban mengawal kita untuk mendapatkan sesuatu yang indah dalam hidup kita, pekerjaan kita, studi kita, pernikahan kita, karir, kesehatan kita. Bahkan kita seringkali menetapkan satu deadline bagi Tuhan. Tapi itu bukan maksud daripada ayat ini. Jadi ingat sekali lagi, Tuhan sedang bicara kepada satu bangsa dan penggenapannya 70 tahun kemudian dari janji itu disampaikan. Dan sementara itu mereka harus mengalami penderitaan di pembuangan. Bagaimana penggenapan terbesar nubuat ini? Penggenapannya justru harus diwujudkan secara rohani. Janji ini seharusnya membawa sukacita yang besar bagi orang percaya yang merindukan pengharapan masa depan, untuk mereka mengalami hidup kekal bersama Tuhan.
mengalami suatu pemulihan yang sepenuhnya. Di sanalah kita mengalami apa yang namanya sejahtera, kemakmuran dan perlindungan yang sejati saat kita dikumpulkan kepadanya. Yeremia 29 memberikan bagi kita pengharapan sorgawi akan masa depan kekal bagi mereka yang menaruh iman dan percaya hanya kepada Kristus bagi keselamatan jiwanya. Kiranya ayat ini kita boleh mengerti seturut dengan konteksnya dan bukan sesuatu yang secara instan kita aplikasikan. Tuhan memberkati.